معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahil latifir raufil mannan, al-ghaniyul qawiyyus sultan, al-halimul karimur rahimur rahman, al-muhitu ilman bima yakunu wa ma kana yu'izzu wa yuzil, wa yuqiru wa yughni, kullu yawmin huwa fi shan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ada makna-makna yang tidak bisa diwakili dengan kata-kata, karena kata terlalu terbatas untuk mewakili makna, maka perlu diungkapkan dalam bentuk perumpamaan dan permisalan. Dengan perumpamaan yang singkat dan mengandung makna yang padat, akan mudah berbekas di dalam qalbu. Allah banyak mengungkapkan permisalan dalam Al-Quran. Salah satu yang dicantumkan dalam Al-Quran adalah tentang permisalan seorang yang punya ilmu yang tinggi, tapi diserupakan dengan anjing, seekor binatang yang rendah yang selalu menjulurkan lidahnya. Siapakah sosok yang disebutkan itu, dan bagaimana julukan itu tersemat dalam dirinya? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakanlah Nabi Muhammad kepada mereka tentang berita orang yang telah kami anugerahkan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu syaitan mengikutinya dan terus menggodanya sehingga dia termasuk orang-orang yang sesat. Sosok yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Bal'am bin Baurah.
sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Bal'am bin Baura merupakan seorang yang sangat cerdas, sangat pintar, alim, dan dikurniai ilmu yang berlimpah. Ia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki kebanyakan manusia lainnya, yaitu setiap kali ia berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ia merupakan seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ia menguasai kitab Taurat, mengetahui tentang kebenaran dan kebatilan. Namun sayang, dalam episode kehidupannya, Bal'am memilih untuk mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan kebenaran hanya karena iming-iming dunia. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saat Nabi Musa alaihissalam beserta rombongannya melakukan perjalanannya dari Mesir, mereka singgah di tanah Bani Kan'an, tempat Bal'am tinggal. Melihat kedatangan Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang soleh lainnya, penguasa dan beberapa orang pemuka kabilah merasa terancam akan kedudukannya, karena mereka tahu bahwa Bal'am adalah ulama yang terkenal dengan doanya yang mustajab. Mereka pun mendatangi Bal'am. Mereka meminta Bal'am akan mendoakan Nabi Musa dan pengikutnya ditarik mundur oleh Allah sebelum sampai di wilayah mereka. Orang-orang Kan'an terus mendesak Bal'am dengan tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan. Akhirnya Bal'am menaiki keledai miliknya, lalu pergi ke arah perkemahan Nabi Musa dan pengikutnya. Di perjalanan menuju perkemahan, beberapa kali keledainya menderum setelah melihat mereka dari kejauhan. Bal'am memukulnya hingga keledai itu berdiri. Tak lama setelah itu, keledainya kembali menderu. Bal'am kembali memukul keledainya lebih keras dari yang pertama. Keledainya pun berdiri. Kemudian keledai itu menderum untuk kesekian kalinya. Bal'am kembali memukulnya hingga atas kuasa Allah keledai itu dapat berbicara kepadanya. Wahai Bal'am, kau mau kemana? Apa kau tidak melihat malaikat-malaikat yang ada di depanmu ini? Mereka mengalihkan wajahku. Apa kau hendak menghampiri Nabi Allah dan kaum mukminin untuk mendoakan keburukan kepada mereka? Setelah mendengar keledainya dapat berbicara, Bal'am masih kekeh dan tidak mau turun. Justru kembali memukul keledainya. Keledai itu pun membawanya hingga tepat berada di atas perkemahan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya di atas puncak gunung Husban. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Bal'am melihat ke arah perkemahan Nabi Musa dan pengikutnya. Ia bermaksud untuk mendoakan keburukan kepada mereka, tapi lisannya tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun selain doa kebaikan. Justru Bal'am mendoakan kaumnya sendiri agar tertimpa keburukan. Ia pun dicela oleh kaumnya karena hal tersebut. Bal'am mengemukakan alasannya kepada kaumnya. Bagaimana bisa ia justru mendoakan kebaikan kepada Nabi Musa beserta pengikutnya? Hal tersebut dikarenakan lisannya tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun selain doa kebaikan. Lidahnya menjulur sampai ke dada disebabkan perbuatannya itu. Bal'am kemudian berkata kepada kaumnya, hilang sudah dunia dan akhiratku, yang tersisa kini hanya makar dan tipu daya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak cukup sampai di situ.
Balaam kemudian memerintahkan kaumnya agar merias kaum wanita di antara mereka guna dikirim untuk menjual barang-barang, sekaligus menawarkan para wanita tersebut kepada pengikut Nabi Musa alaihissalam agar jatuh dalam perbuatan zina. Kalau ada seseorang di antara mereka Bani Israel, kalian sudah tidak perlu lagi merisaukan mereka. Kaumnya pun melaksanakan perintah tersebut. Mereka merias kaum wanita itu dan mengirimnya ke tempat-tempat perkemahan Nabi Musa dan pengikutnya. Singkat cerita, siasat Balaam itu pun berhasil. Beberapa orang dari pengikut Nabi Musa pun terjerumus dalam perzinaan. Selang beberapa lama dari kejadian tersebut, Allah mengirimkan wabah taun kepada Balaam dan kaumnya. Di penghujung cerita, Balaam pun meninggal lantaran terkena wabah taun yang merajalela. Jamaah Jumat yang mulia, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Dan pelajaran apa yang bisa kita amalkan dalam ayat ini? Allah menyebutkan bahwa ada dua perkara yang menjadikan Balaam si tinggi ilmu menjadi tersesat. Ilmunya tinggi, tak mampu menyelamatkannya dari siksa, namun justru menyeretnya ke dalam jurang kehinaan dan nestapa. Allah berfirman, walau syi'na larafa'nahu bima walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti nafsunya yang rendah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan sekelumit daripada khutbah kita hari ini, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan oleh Allah taufik hidayah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita jalan yang lurus, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ija quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبارك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala fi kitabihil azim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين واعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.